Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-temanku sekalian? Semoga kalian semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, di sini saya akan membahas ataupun menjelaskan kepada kalian semua terkait dengan tutorial penggunaan media pembelajaran bahasa Arab yang sudah saya buat. Mari kita masuk dan mari kita saksikan bersama dan simak secara baik-baik. Pada tampilan awal, di slide pertama, berisikan tentang judul daripada media yang saya buat. Adapun judulnya, sebagaimana kalian sudah lihat di awal di layar di sini, Ta'limul Qawaid Al-Arabiyyah berbasis multimedia. Namun perlu kalian ketahui bersama bahwasanya materi ataupun fokus materi dalam media pembelajaran di sini adalah tentang fi'il mudhari' ataupun pembahasan fi'il mudhari' yang ada pada kelas 7 MTS. Kemudian di sini ada tombol mulai dan tombol keluar. Klik tombol mulai, otomatis kita akan diarahkan ke menu pembelajaran. Klik tombol keluar, otomatis kita akan keluar dari slide pembelajaran. Coba kita klik mulai. Otomatis kita diarahkan ke menu pembelajaran. Pada menu pembelajaran di sini berisikan tentang petunjuk KI dan KD, kemudian mufradat, al-yaumiyah, kemudian al-hiwar, kemudian ada materi, ada video pembelajaran, kemudian ada kuis, kemudian ada penutup. Kita klik yang pertama. Pada menu petunjuk di sini berisikan tentang petunjuk penggunaan media ini. Bisa kalian baca sendiri di sini secara seksama. Saya bacakan satu saja. Langkah pertama, dalam petunjuk penggunaan media, buka menu pendahuluan, lalu bacalah KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir di sini, untuk keluar dari pembelajaran multimedia, dilakukan dengan cara seperti mematikan laptop. Atau sebagaimana tadi di awal saya sudah menjelaskan kepada kalian, untuk keluar dari slide ini, kita harus menekan tombol keluar. Tombol keluar yang berwarna merah. Selanjutnya di sini ada KI dan KD ataupun kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti kita klik, maka otomatis di sini akan muncul kompetensi inti dari pembelajaran di sini. Kemudian kompetensi dasar. Kita klik, otomatis kompetensi dasarnya di sini juga akan muncul. Jadi pembelajaran tentang fi'il mudhari' di sini tidak akan melenceng pembahasannya karena di sini sudah terdapat KI dan KD sebagai acuan dalam proses pembelajaran di sini yang menggunakan media pembelajaran ataupun menggunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint ataupun slide. Setelah KI dan KD di sini ada menu mufradat. Pada menu mufradat di sini saya hanya mencantumkan bentuk fi'il mudhari'nya saja. Sebaliknya saya di sini tidak mencantumkan fi'il madinya. Karena fokus pembahasan saya dalam media pembelajaran di sini tentang fi'il mudhari'. Jadi saya hanya mencantumkan fi'il mudhari'nya saja. Semisal membaca qara'a yaqra'u. Jadi hanya yaqra'u. Dan seterusnya yusa'idu sampai yang terakhir di sini ada yashrabu. Kemudian pada menu selanjutnya di sini ada al-hiwar. Pada menu al-hiwar di sini terdapat dua sub. Yang pertama ada al-hiwar baina shadiq wa ali. Kemudian yang kedua di sini ada al-muhadatsah baina shadiq wa ali. Coba kita klik yang al-hiwar baina shadiq wa ali.
Maka muncullah hiwar antara Shadiq dan Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmah, dan seterusnya. Coba kita close kembali. Kemudian kita beralih pada sub yang kedua, yaitu al-muhadasa baina Shadiq wa Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. هل هذه الصورة أسرتك يا أخي؟ نعم، هذه صورة أسرتي. هذا أبي اسمه عبد الكريم، وهذه أمي اسمها نجوى. ومن هذا وهذه يا علي؟ هذا أخي الكبير اسمه حسين، هو يدرس في الفصل الثاني من المدرسة الثانوية الحكومية سمارا. وهذه أختي الصغيرة اسمها نجمة، هي تدرس في الفصل السادس من المدرسة الابتدائية الحكومية سمارا. Jadi dari muhadasa di sini ataupun latihan muhadasa di sini, kalian bisa mempraktikkannya atau menirukannya. Bagaimana melafalkan ataupun menirukan istilah dalam bahasa Arab an-nibru as-sautiyahnya ataupun lahjahnya. Jadi setelah kalian membaca hiwarnya, kalian juga bisa melihat prakteknya seperti apa. Selanjutnya di sini ada menu materi. Pada menu materi di sini juga terdapat dua sub pembahasan. Ada al-madda at-ta'limiyah, ada ad-dhamair. Al-madda at-ta'limiyah di sini adalah materi pembelajaran, sedangkan ad-dhamair di sini merupakan dhamir-dhamir ataupun dhamir-dhamir yang berhubungan dengan fi'il mudhari'. Coba kita klik yang pertama al-madda at-ta'limiyah, otomatis kita akan dibawa ataupun diarahkan kepada materi pembelajaran. Pada menu materi pembelajaran di sini kita akan disajikan untuk membaca terkait dengan materi pembelajaran fi'il mudhari', baik itu dari pengertian dari fi'il mudhari', kemudian ciri-ciri daripada fi'il mudhari'. Selanjutnya di sini juga ada dhamir-dhamir ataupun tabel tentang dhamir-dhamir yang berhubungan dengan fi'il mudhari'. Bagaimana dari dhamir pertama, dhamir kedua, dan seterusnya perubahannya ataupun bentuk perubahan dari fi'il mudhari' itu. Seperti contoh misalnya di sini saya menggunakan hanya 6 dhamir. Ada dhamir ana, ada dhamir anta, ada dhamir anti, dan seterusnya sampai dhamir nahnu. Jadi bisa dilihat perubahannya seperti apa dari aqra'u, taqra'u, taqra'ina, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video pembelajaran yang ada pada menu pembelajaran di sini. Jadi di sini ada simulasi video pembelajarannya. Materi yang kita sudah baca ataupun materi yang kita sudah lihat terkait dengan fi'il mudhari', maka kita di sini juga bisa mendengarkannya ataupun kita bisa mendengarkan pembahasan tentang materi fi'il mudhari' pada menu video pembelajaran. Coba kita klik dan coba diperhatikan secara seksama. Pada menu di sini ataupun pada menu pembelajaran di sini, kita klik untuk melanjutkan atau untuk mendengarkan video pembahasan ataupun penjelasan terkait fi'il mudhari', kita klik di sini. Coba kita klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sabahul khair ayyuhat talamid. Selamat pagi murid-murid semuanya. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai
tentang fi'il mudhari'. Baik dari definisi daripada fi'il mudhari', kemudian ciri-ciri daripada fi'il mudhari', kemudian mengenai tarkib ataupun domir yang digunakan dalam fi'il mudhari'. Pada menu pembelajaran, kalian tinggal cari ataupun tinggal klik menu materi. Kemudian di situ akan muncul yang pertama al-madda at-ta'limiyah, materi pembelajaran. Kemudian ada ad-dhamair, domir-domir yang digunakan dalam fi'il mudhari'. Pertama kita mulai pada al-madda at-ta'limiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada menu al-madda at-ta'limiyah di sini kita akan belajar ataupun saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai tentang pengertian dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kalimat atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya, dengan disertai salah satu dari dua zaman, yaitu hal yang bermakna sedang dikerjakan atau istiqbal yang bermakna akan dikerjakan. Jadi fi'il ini berfungsi untuk dua jenis kala waktu, akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Kedua zaman tersebut juga tidak memiliki perbedaan dalam segi tulisannya. Seperti contoh misalnya, yansuru Zaidun Amron. Zaid akan menolong Amar. Atau sebaliknya, Zaid sedang menolong Amar. Itu pengertian dari fi'il mudhari'. Namun perlu kita ketahui bersama-sama murid-murid bahwasanya pengertian fi'il mudhari' itu sangat luas. Ada yang juga menjelaskan bahwasanya fi'il mudhari' itu adalah ma dalla ala hadasin yaqbalul hal wal istiqbal. Fi'il mudhari' adalah kalimat atau kata yang mengandung makna hal dan makna istiqbal. Apa itu makna hal? Makna hal adalah makna yang sedang dikerjakan. Sebaliknya, makna istiqbal adalah makna yang akan dikerjakan. Sebagaimana tadi saya sudah menyebutkan contohnya. Yansuru Zaidun Amron. Zaid akan menolong Amar. Atau Zaid sedang menolong Amar. Itu pengertian dari fi'il mudhari'. Kemudian ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Kita bisa mengetahui fi'il mudhari' itu dengan beberapa ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Yang pertama, fi'il mudhari' itu diawali huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Yang pertama adalah alif, nun, ya, ta yang berkumpul dalam lafaz anaitu. Jadi kita bisa mengetahui fi'il mudhari' itu dengan huruf mudhara'ah ini. Huruf mudhara'ah alif, nun, ya, ta. Yang kedua, menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada waktu sekarang atau yang akan datang. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, bisa dimasuki sin dan saufa yang bermakna akan. Yang keempat, bisa dimasuki qad yang bermakna jarang ataupun sering. Itu ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Jadi, dari ciri-ciri ini kita bisa mengetahui fi'il mudhari'. Contohnya, yansuru. Yansuru di sini adalah fi'il mudhari'. Kenapa bisa dikatakan fi'il mudhari'? Karena di situ ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Diawali huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya adalah huruf iya. Selanjutnya kalian bisa dengarkan secara seksama sampai tuntas. Kemudian kita lanjutkan pada menu berikutnya, yaitu tentang kuis. Menu kuis ataupun evaluasi. Pada menu kuis di sini, kalian klik mulai, maka otomatis kalian akan diarahkan kepada soal-soal yang ada dalam media tersebut ataupun yang ada dalam media ini. Coba kita klik, maka otomatis kita akan diarahkan ke soal ataupun soal yang pertama. Anta titik-titik ar-risalah an-nasiyah. Jadi tinggal kita klik mana jawaban yang paling benar. Setelah kita menjawab, maka kita akan diarahkan kepada soal berikutnya. Anta
Selanjutnya ini adalah soal yang kedua. Akhil kabir titik-titik at-ta'am fil madbah. Kita jawab di sini. Kemudian selanjutnya anti al-makulat li asdiqai. Dan seterusnya ini adalah soal selanjutnya. Jadi titik-titik ar-ruzza fi ghurfatil akal. Soal yang terakhir, ammati titik-titik fil qaryah al-ba'ida an baiti. Untuk menilai ataupun untuk mengecek hasil nilai jawaban dari soal-soal yang telah kita kerjakan, kita cek nilai di sini. Pada kolom yang berwarna biru, cek nilaimu. Jadi ketika kita klik cek nilaimu, maka otomatis hasil daripada soal yang telah kita kerjakan akan kelihatan. Kita klik bersama. Otomatis di sini kita melihat hasil jawaban ataupun nilai daripada soal-soal yang telah kita jawab secara bersama-sama. Di sini benarnya 5, salahnya 0. Skornya di sini 100. Jadi jawaban dari soal-soal yang tadi telah saya isi semuanya benar. Jika pada kolom salah, seandainya salahnya 2, maka otomatis di sini juga nilainya akan berubah. Jadi usahakan untuk kalian semua yang mengerjakan soal-soal kuis, diusahakan jawabannya harus benar semua. Karena pada saat kalian menjawab pertanyaan ataupun soal-soal dalam kuis tersebut, kita tidak akan diberitahu ataupun soal mana ataupun jawaban mana yang benar. Jadi antara salah dan benarnya jawaban pada soal tersebut tidak akan muncul. Kemudian selanjutnya kita akan beralih pada menu berikutnya, yaitu adalah penutup. Selamat, kamu telah menyelesaikan kegiatan belajar. Tetap semangat dan percaya diri. Percayalah pada kemampuanmu, karena tidak ada seorang yang tidak bisa jika mempunyai kemauan dan tekad yang besar. Syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan paparkan kepada kalian semua terkait dengan tutorial ataupun penggunaan serta petunjuk bagaimana cara menggunakan media pembelajaran bahasa Arab ini atau media Al-Qawaid Al-Arabiyah berbasis multimedia. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita close lagi. Kita close untuk keluar dari slide pembelajaran ini ataupun kita mau keluar dari slide media ini, kita klik keluar.